Lanjut ya, isi limit nih. Di mana limit dari koma y yang mendekati x 0, sama dengan L. Nanti saya kasih tahu L itu apa jika x, y dapat dibuat sedekat mungkin dengan L dengan cara x, y dibuat sedekat mungkin, namun tidak sama gitu. Dengan x 0, y 0-nya dinotasikan sebagai limit dari x, y menuju x 0, y 0, fungsinya f x, y sama dengan L gitu. Jadi L itu ya fungsinya gitu. Komponen-komponen di sumbu Y karena kita masih berbicara fungsi satu variabel. Nah, ini openingnya nih, intro dari kita mengerjakan soal-soal limit fungsi dua variabel. Kita harus paham dulu konsep limit fungsi satu variabel ya, yang udah saya presenting di sini. Nah, kita lihat gambar yang kiri nih. Kita lihat si grafik kiri. Grafik kiri ini jadi ada suatu fungsi fx gitu ya. Kita mau dekatin dari arah kanan. Nah, nantinya dia bentar. Kita dekatin dari arah kanan, hasilnya itu si M. Kelihatan gak nih mouse saya? Kelihatan ya? Hasilnya itu si M. Kalau kita dekatin dari arah kanan. Nah, tapi kalau si fungsi fx ini kita dekatin dari arah kiri. Sorry, bentar. Tadi yang didekatin ke arah kanan. Yang didekatin ke arah kanan itu tadi dia ketemunya di titik M. Dia ketemunya di titik M, terus kalau didekatin dari arah kiri, dia ketemunya di titik L. Tapi kalau misalnya kita gambar garis virtual C nih, garis virtual C yang anggap aja lurus ya. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya, oke. Yang anggap aja lurus, dia nilainya itu adanya cuma di M. Kalian masih ingat kan ya makna dari si bulatan yang ditemin sama yang gak ditemin di mata 1A? Masih ingat kan ya? Artinya apa coba kira-kira? Ada yang mau jawab gak? Artinya dua fungsi ini tidak kontinu, tapi dia fungsi ini berarti dia terdefinisi, tapi tidak kontinu gitu. Dia terdefinisi di titik M, tapi dia tidak kontinu karena ketika didekati dari kanan, dia ketemunya di M, dan kalau didekati dari kiri, dia ketemunya di L. Nah, ketika ditarik garis virtual yang C tadi tuh, dia terdefinisinya ya cuma di C gitu. Karena si lubang L ini bolong. Artinya apa? Dia nggak termasuk, ya kan ya. Kalau dibulatin artinya, kalau bulatannya dihitemin artinya dia kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan gitu. Kalau bulatan yang nggak dihitemin, itu maknanya titik itu termasuk gitu ya. Saya coba ulangin. Jadi kalau bulatannya kosong atau nggak dihitemin, artinya titik L ini dia nggak masuk dalam garis virtual C tadi. Yang masuk itu cuma M karena dia lubangnya dihitemin gitu. Jadi titik M itu juga termasuk. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang grafik kiri ini fungsi fx ini terdefinisi tapi dia tidak kontinu. Terdefinisinya di mana? Di titik M. Di M ini. Ya kira-kira gitu deh. Terus sekarang kita lihat yang tengah nih. Yang tengah. Dia kalau kita dekatin dari kanan, maka hasilnya itu mendekati si M kan ya. Hasilnya mendekati si M. Kalau kita dekatin dari kiri, hasilnya juga mendekati si M. Kenapa saya bilang mendekati? Karena dia lubangnya itu nggak dihitemin, nggak diwarnain, nggak diarsir gitu. Jadi nilai M ini nggak termasuk dalam apa? Dalam
fungsi dalam fungsi gx, dalam fungsi gx. Jadi kalau misalnya kita tarik garis virtual c, yang anggap aja ini lurus, dia terdefinisinya atau nilainya itu ada di L, di L sini nih. Tapi kan fungsi gx-nya masih jauh nih dari titik L ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya fungsi ini kontinu tapi tidak terdefinisi gitu. Nilainya nggak terdefinisi gitu. Sorry bentar. Sorry ya bentar. Apakah saya ada salah? Saya cek lagi bentar. Kalau yang kiri terdefinisi tapi dia tidak kontinu, benar kan? Dia jelas gak kontinu itu. Tapi dia terdefinisi di titik M. Kalau yang tengah, dia terdefinisi di L. Tapi ya itu nggak terdefinisi namanya kan, karena fungsi gx itu nggak nyentuh si, ketika dilakukan pendekatan dia nggak nyentuh sama titik L itu. Jadi terdefinisi enggak, kontinu juga enggak ya. Sorry saya ralat di sini. Dia dibilang kontinu enggak, dibilang terdefinisi juga enggak. Karena kenapa kontinu enggak? Karena ini kan bolong lubangnya, nggak diarsir gitu. Oke. Kira-kira kayak gitu untuk yang grafik tengah. Untuk yang grafik kanan, kurva kanan, fungsi hx. Nah, ketika kita dekatin si fungsi hx dari kanan, dia ketemu nilainya di L. Dia ketemu nilainya di L. Ketika kita dekatin di kiri, kita dekatin dari kiri, dia ketemu juga nilainya di L. Ada gitu nilainya di L. Terus ketika kita tarik garis virtual C, dia terdefinisi di L. Karena, nilainya ada di L gitu. Karena lubangnya itu diarsir gitu ya. Ada diwarnain gitu. Jadi ketika didekatkan dari kiri, nilainya sama dengan ketika nilainya didekatkan dari kanan dan lubangnya itu diwarnain atau yang maknanya itu nilai L-nya itu termasuk. Jadi limit dari fungsi hx itu bisa dibilang terdefinisi. Jadi saya coba recap ya. Kalau yang kurva kiri dia itu nilainya terdefinisi tapi tidak kontinu. Kalau yang tengah nilainya tidak terdefinisi dan tidak kontinu. Kalau yang kanan dia nilainya kontinu dan terdefinisi di titik L. Kira-kira gitu sih intronya buat yang limit fungsi dua variabel. Kita intronya pakai limit fungsi satu variabel gitu ya. Kira-kira kayak gini, kalau kita dekatin dari kanan nilainya, ketika kita dekatin dari kanan dan kiri nilainya sama, terus dia dibuletin, bulatannya diarsir, diwarnain, artinya dia nilainya ada, terdefinisi dan kontinu gitu. Itulah baru bisa dikatakan limitnya ada gitu ya. Sedangkan kita kan bicara sekarang dalam bidang nih. Kita bicara dalam bidang. Bentar. Ini saya coba stop share. Terus sekarang ke whiteboard. Oke. Bentar ya, lagi loading. Oke, ini udah muncul share screen-nya. Jadi kan kita bicara dua variabel ya. Ini kalau misalnya kita dekatin dari kiri nilainya ada, kita dekatin dari kanan nilainya ada. Ketika kita dekatin dari kiri dan kita dekatin dari kanan nilainya sama, dan dia kontinu, dia diwarnain, artinya kontinu, jadinya limitnya ada, limit fungsinya ada. Nah, sekarang kan kita bicaranya bidang ya, karena fungsi dua variabel. Nah, misalnya di sini nih, titiknya. Ini kan ada berapa coba? Pendekatannya bisa berapa aja? Dari kanan bisa, dari kiri bisa,
Dari atas sana bisa, dari atas sini bisa, dari atas sana bisa, dari atas sini bisa. Banyak banget kan. Atau nggak dari sini juga titiknya kita tinjau. Bisa dari mana aja kan ya. Ada tahingga banyaknya pendekatan dari kiri atau dari kanan aja nggak cukup gitu. Karena ini kita bicaranya bidang gitu. Oleh karena itu emang agak sulit kita mau ngegambarin. Tapi ya udah tenang aja, kita bisa lah pasti. Kita tinggal memorize aja, bukan memorize sih, kita pahami sifat-sifat dari uh, metode-metode perhitungan dari limit. Oke, ini saya share screen lagi. Screen. Sambil dibuka ya screenshotan yang udah saya kirim. Itu ada di screenshot kedua. Ya, screenshot yang kedua ini bilang kalau aturan limit dia mau ngasih tahu misalkan ada konstanta kayak gini. Mana? Ini bisa kalian baca sendiri lah ya, kalau penjumlahan misalnya ada limit dari x, y menuju didekati menuju x 0, y 0, fungsinya fx, y dijumlahin sama dx, y, dia bisa dipisahin gitu limitnya. Udah sih sesimpel itu aja. Kalau aturan perkalian skalar juga sama kayak gini. Konstantanya bisa dikeluarin dulu dari organisasi limit ini, bisa dikeluarin dulu, terus limitnya kita kerjain dulu, kayak gitu juga boleh. Terus lanjut ke screenshot ketiga. Ini aturan yang perkalian bukan konstanta. Sama ini dulu kita selesaiin perkaliannya kalau ada, terus limitnya kita selesaiin dulu perkaliannya kalau ada. Kalau aturan pembagian sama aja, kayak pembagian biasa pada umumnya, itu kita bisa langsung bagi, tapi ada syaratnya. Karena ini pembagian, penyebutnya itu nggak boleh 0. Penyebutnya itu nggak boleh 0, nilai L2 ini nih. Ini anggap aja fungsi fx ini, gx, y ini L2. Jadi nilai L2-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Atau tidak boleh sama dengan 0. Supaya fungsinya terdefinisi. Oke, udah intronya udah cukup kayak gitu aja. Kita lanjut ngerjain sekarang. Whiteboard. Ini ada yang volunteer nggak ya? Nomor 4. Ada ya, Dikta ya? Nomor 4 ya? Nomor 4 C. Boleh nih Dita. Ayo langsung ngomong aja. Nomor 4 C. Halo Dita. Ya Kak. Oke. Jadi gimana? Soalnya coba tolong dibacain. Limit XY sama dengan 1,2 menuju ya 1,2 ya, terus 4XY pangkat 2 dikurang X tambah 1 per Y. 4x kuadrat dikurang X plus 1 X per Y. plus 1 Oke. Sama dengan 4 dikali Oh, 4 langsung ngerjain ya? Oke, iya ya. ya. Sama dengan gimana? 4 dikali 1 dikali 2 kuadrat dikurang 1 ditambah 1 per 2. Sama dengan 16 dikurang 2 per 2. Sama dengan 15. Oke. Bentar ya. Oke, benar. 15 benar ya. Tapi gini ya, Dita. Mungkin kita bisa pakai konsep yang tadi. Apalagi kalau nanti kamu ngerjain UAS, itu kamu harus kasih tau dulu kenapa kamu bisa langsung masukin ini. Kan bisa aja si nilai 1,2 ini nggak dipakai nih. Kan kalian kalau pernah dengar atau pernah ingat atau pernah ngerjain limit kan bisa aja variabelnya langsung kita masukin 1, 1 atau 0, 0 gitu kan ya. Nanti nilainya ya dari nilai 1, 1 atau 0, 0 itu yang kita kreasiin. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita pakai sifat perkalian penjumlahan atau pembagian tadi. Bentar ya.
Mana sih downloads? Oke. Nah, ini udah benar, Hasilnya juga sama kayak yang saya kerjain. Oke, tapi sekarang saya mau melengkapi ya jawaban Dita ini. Saya mau melengkapi jawaban Dita ini, jadi ini saya hapus dulu nggak apa-apa ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita bisa misahin dulu nih. Simbol yang paling kelihatan kan kurang, ya udah kita pisahin aja. Limit x, y menuju 1,2 4x y kuadrat dikurang limit x, y mendekati 1,2 x plus 1 sorry min x plus 1 ini plus ya tandanya ya per y. Jadinya ini juga bisa dipisahin ya, yang udah dipisahin ini kan bisa dipisahin lagi nih, tapi saya mau pisahin konstantanya aja sekarang. 4 limit x, y menuju 1,2 x y kuadrat ditambah, nggak ada konstanta di sini ya, satunya kan nyatu sama penyebut per y itu, jadinya limit x, y menuju 1,2 min x plus 1 per y. Oke. Barulah di sini kita boleh mensubstitusi nilai x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2 kayak yang tadi Dita kerjain ya. Sama aja nanti hasilnya 15 kok. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian pas ngerjain UAS nanti kalian pisahin ya. Kalian pisahin. Terus udah sih sekali pisahin aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada konstantanya kayak gini kan ada nih konstantanya. Kalian keluarin. Karena kan sesuai aturan perkalian tadi tuh. K dikali limit x, y menuju 0,0 bla 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 itu kalian harus keluarin dulu konstantanya baru kalian kerjain. Itu tapi jujur ngebantu banget sih. Itu bisa kalau nanti soalnya kompleks, nggak semudah ini, nanti bakal ngebantu kalian dalam ngerjainnya supaya lebih teliti nyari jawaban yang benar itu yang mana gitu. Karena nanti pasti ada kekeliruan kalau kita langsung masukin nilai x-nya 1, y-nya 2 di sini. Kalau dalam kasus lain gitu ya. Jadinya kita harus mulai berjaga-jaga dari sekarang. Oke, kira-kira kayak gitu aja untuk soal nomor berapa nih? 4. Lanjut ya, kita soal ke nomor 5. Nah, soal nomor 5, ada lagi nggak sih yang volunteer? Udah ya, Gani sama Dita doang ya? Ya udah deh. Lanjut ya. Nomor 5, kita disuruh menunjukkan nih, apakah limit, mana sih nih? Limit x, y menuju 0,0 fungsinya 3x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat itu apakah hasilnya tidak ada dengan memeriksa lintasan sepanjang sumbu x positif dan sumbu y positif. Oke. Ini mudah banget sih, saya yakin juga kalian bisa lah. Ini kan udah di materi 1A, cuma ya fungsinya 2 variabel gitu. Nomor 5 ya. Nah, kita kan disuruh menentukan keberadaan apa nih? Ketidakberadaan ya, karena tunjukkanlah bahwa limit bla 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 tidak ada gitu. Jadi kita disuruh menunjukkan ketidakberadaan dari limit ini dengan memeriksa lintasan sepanjang sumbu x positif dan sumbu y positif. Oke, lintasannya udah ditentuin dari soal. Kita mesti ngedekatinnya dari mana? Dari x positif, yaitu dari x positif dan y positif gitu ya. Sekarang, kalau misalnya saya dekatin dari saya dekatin sepanjang lintasan sumbu x, beda tinta deh.
saya dekatin sepanjang sumbu X, berarti kan nilai Y-nya 0. Ya kan? Dan nilai X-nya itu semakin meningkat. 0 positif gitu. Kenapa Y-nya 0? Ya karena kita mau mendefinisikan limit ini di sumbu X aja gitu. Jadi ininya dibuat, Y-nya dibuat 0 dua-duanya. Oke. Sekarang kita cek nih. Limit X, Y mendekati. Bukan kayak gini. Limit X 0 positif gitu. Kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Min 0 kuadrat per X kuadrat plus 0 kuadrat. Jadinya 3X kuadrat per X kuadrat. Hasilnya adalah 3. Oke, ini udah dapet nih kalau didekatin dari kanan. Didekatin dari sumbu X positif. Sekarang kita coba dekatin dari sumbu Y positif. Berarti nilai X-nya 0, nilainya meningkat terus. Jadi limit Y menuju 0 positif, Y positif gitu ya. Nah, X-nya kita substitusi 0. 3 dikali 0 kuadrat dikurang Y kuadrat per 0 kuadrat plus Y kuadrat. Jadinya min Y kuadrat per Y kuadrat kan ya. Jadinya berapa? Min 1 ya kan. Nah, kita udah dapat nilainya nih untuk yang si limit fungsi itu kita dekatin dari sumbu X positif hasilnya. Hasilnya adalah 3. Dan untuk yang kita dekatin dari sumbu Y positif hasilnya min 1. Jadinya apa kesimpulan yang bisa kita dapat di sini? Nilainya nggak ada atau ada? Nilainya berarti nggak ada ya, karena dia ketika didekati dari kanan dan kiri nilainya beda. Kayak tadi yang saya kasih tahu, yang di screenshot pertama, yang gambar dia gambar kurva kiri paling kiri. Dia yang satu nilainya ada di titik apa, yang kedua di titik apa kan gitu ya. Ini kasusnya juga sama. Ini ketika didekatin dari sumber X positif nilainya 3, didekatin dari sumber Y positif nilainya min 1. Oke. Dari situ udah dapat deh nilai jawaban dari nomor 5. Atau enggak kalau nanti kalian di ujian misalnya esai soalnya, kalian ditentuin jawabannya itu masih narasi gitu. Ya udah berarti kalian bisa bilang kayak gini. Limit fungsi X, Y yang didekati menuju titik 0,0 itu nilainya tidak ada karena dari dua lintasan yang dipilih tidak didapatkan nilai limit yang berbeda, yaitu 3 dan min 1. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa limit bla 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 tidak ada gitu deh. Paham ya sampai sini ya? Paham? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada ya? Aman ya? Oke, lanjut ya. Ini saya clear dulu. Terus sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini sama aja sih kayak soal nomor 5, tapi pendekatannya berupa garis gitu. Berupa fungsi garis lah. Soalnya kan kayak gini. Periksalah limit X, Y menuju 0,0 fungsinya 3XY per X kuadrat plus Y kuadrat pada lintasan yang mempunyai bentuk Y sama dengan MX.
di mana nilai M-nya itu tidak sama dengan 0. Ini kan berarti persamaan garis kan ya? Ya, sama dengan MX itu persamaan garis di bidang, persamaan garis 2 dimensi. Nah, jadinya kita bisa coba kayak tadi nomor 5, kita dekatin dari kalau misalnya Y-nya kita substitusiin MX, dan kalau X-nya kita substitusiin Y per M. Bentar. Y per M. X-nya Y per M. Oke, ini yang pertama dulu ya, berarti limit X, Y 0,0. 3X kita masukin lah nilai siapa nih? Nilai Y-nya MX per X kuadrat tambah M X kuadrat. Jadinya 3MX kuadrat per X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat sama dengan 3M X kuadrat per X kuadrat M kuadrat plus 1. Ini bisa dicoret kan ya? Habis dibagi nih. X sama X. X kuadrat sama X kuadrat. Berarti di sini kita bisa dapat 3M per M kuadrat plus 1. Ya kan ya? Nah, saya mau buat nilai M-nya misalnya 1. Ini bebas saja, kalian mau nentuin berapa nilai M-nya bebas saja. Nilai M-nya 1. Berarti 3 per 2, ya kan? Ya udah di 1,5. Sekarang lanjut ke yang kedua nih. Sekarang lanjut yang kedua. Ini ingat-ingat ya, sekali tadi 1,5 atau 3 per 2. Aduh, gak enak banget ya. Berhenti-berhenti gini zoomnya. Bentar ya. Saya hapus dulu. Yang kedua itu limit X, Y menuju 0,0. Sekarang kita ubah X-nya jadi Y per M ya. Yang ini nih. Jadinya 3 kali Y per M kali Y per M kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan 3Y kuadrat per M per berapa nih? Y kuadrat plus Y kuadrat M Y kuadrat plus Y kuadrat. Oh, ini M kuadrat. Bentar. Gini dulu. Sama dengan 3Y kuadrat per M terus Y kuadrat per M kuadrat ditambah Y kuadrat M kuadrat. Gini ya. Kita lanjut di sini. 3Y kuadrat per M. M ini bawah naik ke atas. Jadinya dikali M kuadrat per Y kuadrat plus Y kuadrat M kuadrat. Jadinya gimana? Apa yang bisa dikeluarin nih? Yang atasnya tetap ya. 3Y kuadrat M kuadrat kali M. Y-nya aja yang dikeluarin ya. Y kuadrat 1 plus M kuadrat. Ada yang bisa dicoret? M kuadrat bisa Y kuadrat, sorry. Y kuadrat sama Y kuadrat. M sama M kuadrat. Jadinya berapa?
3 per 3M per 3M per 1 plus M kuadrat ya. 1 plus M kuadrat. Nah, kita mau harus sama ya tadi. Kalau yang sebelumnya kita substitusiin M-nya itu 1, sekarang kita substitusiin M-nya itu di sini 1 juga gitu. Jadinya berapa? 3, saya lanjut di atas ya. 3 kali 1, 3 per 1 tambah 1 kuadrat. 1 tambah 1, 2. Sama kayak tadi ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau soalnya tadi kita disuruh memeriksa apakah limit fungsi bla 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 itu enggak, disuruh nyimpulin aja. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya limitnya itu ada ya. Limit fungsi dari limit fungsi x, y menuju 0,0, 3x per y per x kuadrat plus y kuadrat itu ada. Gitu kesimpulannya. Oke, sampai sini paham ya? Aman ya? Oke, saya clear. Sekarang kita masuk ke nomor 8 nih. Kita masuk ke nomor 8. Kenapa nomor 7 saya skip? Karena nomor 7 itu sama kayak nomor 8. Nanti coba kalian utak-atik sendiri ya. Nomor 8 itu kita disuruh menunjukkan fx, y nilainya itu terdefinisi di 2 titik nih. Yang pertama itu 3xy per x kuadrat plus y kuadrat bila mana interval x, y-nya itu tidak sama dengan 0. Sorry, bukan interval. Bila mana titik-titik x, y itu tidak sama dengan 0. Terus nilainya itu bisa juga 0 kalau misalnya x, y-nya sama dengan 0. Jadi agak rancu gitu ya. Dia nggak memperbolehkan si x, y-nya sama dengan 0 di persamaan pertama, tapi di persamaan kedua nilainya boleh 0. Agak rancu gitu, tapi nanti coba kita lihat nomor 8 ini. Oke, jadi nomor 8 ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu syarat dari kekontinuan. Ini namanya kekontinuan. Oh, belum saya share ya. Aduh, ada screenshot keempat nih harusnya. Nanti deh, coba saya cari dulu ya. Tapi saya bilangin aja sekarang di sini. Sementara saya bilang dulu. Jadi syarat kekontinuan itu ada 3. Syarat kekontinuan itu ada 3. Syarat kekontinuan limit. Oke, saya ulangin lagi. Syarat kekontinuan ada 3. Yang pertama, ini saya tulis aja deh ya. Fx, y terdefinisi di titik x0, 0. Di titik x0, y 0. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah limit dari x, y menuju x0, y 0 fx, y itu ada. Kita belajar ya dari tadi gimana caranya si limit fungsi itu bisa ada gitu. Yang ketiga, syarat ketiga itu limit fungsi yang didekati dari x, y menuju x0, y 0. Fungsinya itu fx, y itu nilainya harus sama dengan f x0, y 0. Gini, fx0, y 0 nanti kita tentuin dari syarat 1, terus fx, y itu kita tentuin ada atau enggak adanya. Kalau ada nilainya berapa, itu di syarat kedua. Syarat ketiga ini ngebandingin syarat pertama dengan syarat kedua. Gitu ya. Satu aja syarat gak terpenuhi, fungsinya gak terpenuhi. Paham sampai situ ya? Oke, sekarang saya hapus dulu nih. Saya tulis ulang. Bentar, saya tulis ulang soalnya. Soalnya itu tadi apa? Fx, y fungsinya apa? 3xy per x kuadrat plus y kuadrat di mana nilai x sama y-nya tidak boleh 0,0. Terus 0 kalau nilai x-y-nya 0,0. Kita tentuin dulu nih syarat pertama. Kita tentuin fx, fx0, y 0-nya dari si fungsi pertama ini. Enggak, sorry.
kita nggak usah nentuin dari fungsi pertama. Fungsi kedua kan nilainya 0. Ya udah berarti 0 lah jawabannya. fx 0,y0 ini. Kenapa? Karena dia udah mendefinisikan nilai fx 0,y0 ini sebagai 0 gitu, ya kan? Bener ya? Ini kan x 0,y0 nih. Kenapa? Karena ya titiknya di 0,0 gitu. Jadinya nilai dari fx 0,y0 itu adalah 0 gitu ya. Sekarang kita lanjut ke syarat kedua. Syarat kedua kita harus nentuin apakah limit fungsi 3x y per x kuadrat plus y kuadrat ini ada. Nah, gimana caranya? Kita bisa lakukan pendekatan dari kanan ke kiri kayak tadi. Sumbu x positif, sumbu y positif. Atau kita pakai persamaan garis y sama dengan x tadi juga bisa. Yang y sama dengan mx. Atau nggak ada gradiennya, y sama dengan x aja juga boleh kok. Tapi saya coba kali ini pakai yang pendekatannya itu. Pendekatannya dari sumbu x positif sama y positif ya. Oke, berarti limit dari x menuju x positif itu semua nilainya 0. Berarti atasnya 0, bawahnya juga 0 nih. 0 per 0. Nah, kalau kayak gini, apakah hasilnya terdefinisi? Enggak ya, enggak boleh. Ini nggak bisa dikategorikan terdefinisi karena penyebutnya ini 0. Ini